benar-benar dia menjadi masuk ke dalam jiwa kita, yang dia membentuk karakter kita. Jadi karakter orang yang tidak mudah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana anil ikhtilafi wa tafarruqah. Assalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billah. Para ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini ya, kita hadir di Supah Raja di Masjid An-Nubuwah yang merupakan supah yang mudah-mudahan nanti menjadi supah yang makmur di dalam menegakkan dinullah. Nah, pada kesempatan hari ini adalah hari ketiga di bulan Muharram, insya Allah di tahun 1447 Hijriah. Marilah kita mentadaburi beberapa ayat suci Al-Quran dalam rangka kita untuk memaknai apa hakikat daripada hijrah itu. Tadi Naib sudah menyinggung tentang kewajiban kita untuk ta'allum. Sebenarnya ini ada dalam ayat-ayat yang nanti juga akan kita bahas. Kalau ta'allum atau ta'lim bahasa kita biasa kita sampaikan seperti itu kalaulah hanya untuk mempelajari ilmu gitu ya. Sekarang ilmu semakin terbuka, dalam arti kalau mau belajar itu banyak channelnya, banyak caranya, banyak alatnya, banyak pintunya. Jadi sebenarnya kalau sebatas itu gitu ya, itu tidak begitu sulit ya. Asalkan tahu bagaimana caranya saja. Ada alat-alat itu, menggunakan alat, teknologi maupun bahasa ya. Namun di dalam Islam itu ada integritas tinggi antara ilmu dan amal. Kita disebut orang alim itu adalah orang yang berilmu, tahu ilmunya dan mengamalkannya. Nah itu dia. Jadi oleh karena itu hadir di majelis-majelis seperti ini adalah bagian dari proses ta'alum. Nah, jadi kalau prosesnya tidak dilakukan, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Sebenarnya di dalam teori-teori pendidikan modern, ya, kita sebut modern itu, ya boleh katakan ditulis oleh para pakar-pakar pendidik berbagai ilmu tentang belajar. Itu sebenarnya kalau kita hayati tidak bertentangan dengan ayat suci Al-Quran. Misalkan definisi belajar itu adalah learning by doing. To learn is to do. Nah, gitu singkatnya. Belajar itu harus langsung melakukannya. Untuk belajar berarti harus beraktivitas. Kalau kita belajar hanya duduk, mendengar misalkan di
di ceramah-ceramah di YouTube misalkan seperti itu memang belajar, tetapi itu tingkat belajar yang sangat minim. Nah, kita hadir di sini itu dalam rangka mengikat. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu warobatna hum, ya, diikat. Maksudnya itu dikokohkan. Kalau kita beramal, cuman tahu amalnya misalkan bersedekah, misalkan gitu ya, atau berinfak. Tahu kita ayatnya banyak, tapi kita tidak melakukannya, itu tidak kokoh. Nah, sama juga kita banyak sekali mendengarkan ayat-ayat atau hadis-hadis tentang keutamaan menghadiri majelis-majelis seperti ini, tapi kita hanya mendengarkannya saja, tidak ada proses tadi itu, maka nilai proses maksud itu, pembentukan dalam karakter kita itu tidak mengikat. Ya. Mengikat itu sekali lagi bukan kita tergantung, bukan, tapi benar-benar dia menjadi masuk ke dalam jiwa kita, yang dia membentuk karakter kita. Jadi karakter orang yang tidak mudah menyerah, karakter orang yang tidak mudah mengeluh, karakter orang yang sangat mudah diajak untuk melakukan kebajikan, kebaikan, amal soleh dan lain sebagainya. Nah, untuk itu marilah kita baca, kita buka mushaf kita, baca Al-Qur'annya, yang ada HP-nya dibuka di surah An-Nisa. Tadi malam saya juga bahas ini di Masjid Apel. Masjid At-Taqwa di Apel. Yaitu surah An-Nisa, surah keempat, ayat ke-66 sampai 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa asadda tasbita. Nah, kalau seandainya, karena kalau ya seandainya kami perintahkan kepada mereka, kalau dalam terjemahan itu dalam kurung orang-orang munafik, ya. Alaihim, him di situ orang-orang munafik. Aniqtulu, untuk membunuh, atau dikatakan di sini, bunuhlah dirimu. Aniqtulu anfusakum, atau awikhruju min diyarikum, atau keluarlah dari kampungmu, ya, dari tempat tinggalmu. Ya. Ma fa'aluhu illa qalilum minhum, maka pastilah mereka tidak akan melakukannya kecuali illa qalilum minhum, sedikit diantara dari mereka. Walau annahum fa'alu, seandainya mereka melakukannya, ma yu'azuna bihi, yang diberikan kepada mereka, sungguh itu lebih baik bagi mereka, lakana khairal lahum, ya, wa asadda tasbita, dan mereka itu lebih menguatkan. Nah, ini baru terjemahan sederhananya seperti itu. Ayat ini turun karena ada sekelompok orang-orang Yahudi yang membanggakan nenek moyang mereka, gitu, atau pendahulu mereka. Dulu kalau kami diperintahkan membunuh
diri kami, gitu ya, maka mereka semuanya melakukannya, membunuhnya. Jadi menurut riwayat dari Imam An-Nasa'i dan Ibnu Abi Hatim, ya, itu dikatakan bahwa orang Yahudi itu bercerita di saat itu tuh sampai ada 1.000 lebih orang Yahudi itu membunuh diri karena diperintahkan oleh Allah. Jadi sebelum kita, ya, sebelum umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu salah satu cara bertobat itu adalah bunuh diri. Nah, tapi di sini kalau sekarang kata Allah, saya perintahkan seperti itu lagi, maka pasti tidak mau kamu melakukan, ya, kecuali hanya sebagian kecil dari kamu. Nah, awih ruju, nah disitulah dia yang kedua metode taubatnya adalah yaitu keluar, yaitu hijrah dari kampung mereka. Ya. Dan tidaklah banyak yang melakukan itu, ya, orang-orang munafik, karena mereka itu sebenarnya tidak begitu mengamalkan atau mempercayai, tidak beriman, ya. Keimanannya itu annahum fa'alu, jika mereka melakukannya, nah di sini yang saya bilang tadi, maka itu pasti akan membuat lebih baik bagi mereka, menguatkan mereka, dan wa asyadda tasbita, itu akan membuat mereka semakin kokoh keimanannya. Jadi kalau orang itu melakukan tadi itu sebuah perubahan dengan cara keluar dari kampungnya, karena kampungnya yang tidak kondusif itu, maka itu salah satunya. Dan apabila dilakukan itu, maka mereka akan semakin kokoh. Gitu. Nah, sebenarnya ini ada hubungannya dengan surah Al-Baqarah. Ya. Ayat ke-207. Nah, kalau rata-rata tafsir menjelaskan ayat ini dihubungkan ke ayat 207 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yusri nafsahu batigha amardatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Wa minan nas, dan di antara manusia yang yasri nafsahu, yang membeli dirinya dengan cara meraih atau berusaha untuk mencapai ibtigha amardatillah, yaitu ridha Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun bagi hamba-hambanya. Nah, di antara manusia itu, karena ini tadi cerita tentang di ayat berapa tadi, An-Nisa 66, ya, itu bercerita tentang hijrah, ya. Maka di ayat 207 juga tentang hijrah. Ayat ini turun itu disebabkan oleh, atau asbabun nuzulnya itu adalah seorang sahabat Rasul yang namanya Suhaib Ar-Rumi. Kalau di sini nama lengkapnya itu Sunan, ya. Suhaib bin Sunan Ar-Rumi. Nah, beliau ini adalah salah satu dari as-sabiqunal awalun, yaitu sahabat yang pertama kali, 10 sahabat yang pertama kali masuk Islam. Jadi beliau hijrahnya ke Madinah
itu paling telat. Bukan yang paling terakhir, bukan, tapi lebih telat lah begitu ya. Karena Rasulullah dulu, baru beliau menyusul. Nah, ketika Rasulullah SAW bersama sahabat Abu Bakar, gitu, sahabat Abu Bakar sudah berjalan menuju Madinah, maka disusul oleh sahabat ini ya, Suhaib Ar-Rumi. Jadi sahabat ini berlari menuju Rasulullah, tetapi keburu dicegat oleh para kaum Quraisy ya. Dan mereka menghalang-halangi Suhaib ini. Kemudian terjadilah pertengkaran ya. Ya, ada beberapa versi ya riwayatnya. Ya intinya adalah ada pertengkaran atau sengit lah gitu ya, antara orang Quraisy sama Suhaib. Nah, ketika Suhaib ini menghadapi mereka itu Suhaib itu mereka mengatakan, wahai Suhaib, dulu kamu datang karena dia berasal dari Roma, ya, Romawi, dalam kondisi miskin. Begitu kamu sudah kaya, nyaman ya kau nih. Nah, gitulah kira-kira. Langsung mau meninggalkan Mekah semau kamu. Nah, gitu. Kami tidak bisa terima dengan sikap kamu seperti itu. Maka Suhaib bilang, wahai kaum Quraisy, kamu tahu siapa saya? Karena Suhaib adalah salah satu pendekar panah. Nah, beliau itu pendekar. Satu anak panah, satu nyawa, gitu lah. Jadi kalau berani, maka cobalah, gitu kan. Tetapi mereka sebenarnya ngincar hartanya Suhaib. Dia bilang, bagaimana dengan hartamu? Suhaib bilang, apakah kalau saya menyerahkan harta saya, kamu tidak menghalang-halangi saya hijrah? Kemudian kaum Quraisy pun mengatakan iya. Oh, kalau gitu sih ambil aja lah, kata begitu. Ambil semua harta saya. Di Mekah sana sudah saya tinggalkan semua harta saya. Rumah saya, di dalamnya banyak hartanya. Barang dagangan dan lain sebagainya, ambil semuanya. Asalkan kalian jangan mengganggu saya menyusul Rasulullah. Bahkan di riwayat yang lain, beliau masih nambah lagi. Beliau ngambil beberapa keping emas, dilemparkannya ke kaum Quraisy itu. Jadi benar-benar hanya bawa panah dengan anak panahnya, ya busur sama anak panahnya, kemudian baju sehelai sebadan, itulah kira-kira. Nah, beliau pun dilepaskan oleh kaum Quraisy, tidak diganggu, kemudian beliau bergegas menyusul Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah duluan datang ke Madinah. Begitu beliau sampai di Madinah, disambut oleh Rasulullah dengan gembira. Ya. Kemudian Rasulullah menyambutnya dengan mengatakan, Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Beruntunglah jual beli kamu, wahai Aba Yahya. Sampai tadi Suhaib kebingungan, perdagangan yang mana Rasulullah, gitu kan? Rasulullah bilang, perdagangan kamu meninggalkan hartamu demi melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian Suhaib merasa heran, wahai Rasulullah, kenapa baginda tahu kalau saya meninggalkan semua harta saya? Dia bilang, barusan Jibril berbisik ke saya. Nah, yaitu turunlah surah ayat 207 dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yasri nafsahu batigha mardatillah. Di antara manusia itu ada yang menukar dirinya, kemewahannya, hartanya itu dengan ketaatan kepada Allah.
Karena ini luar biasa sampai terekam di dalam sebuah ayat di dalam surah Al-Baqarah. Makanya Ustadz Khalid Basalamah mengatakan kalau dalam judul ceramah dia itu ayat 207 Al-Baqarah milik Suhaib. Nah, gitu dia. Dia bercerita tentang bagaimana Suhaib itu meninggalkan hartanya yang luar biasa itu demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan rahimakumullah. Kita lanjutkan ayat-ayat di surah An-Nisa tadi. Ayat ke-67 berbunyi, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran azima. Kemudian 68, wala hadainahum siratam mustaqima. Kemudian 69, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim min nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan yang ke-70, zalikal fadlum minallahi wa kafa billahi alima. Nah, beberapa tafsir yang terkenal, ya buku tafsir, menjelaskan ini adalah rentetan dari cerita hijrah dan orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah akan atau dijamin oleh Allah akan mendapatkan beberapa fadilah. Bukan fadilah sebenarnya, apa ya? Kalau fadilah itu efek samping, ya. Bonus. Nah, misalkan kan banyak ayat-ayat suci Al-Quran atau surah yang dibaca, misalkan surah Al-Waqi'ah kalau dibaca maka tidak akan menemukan kemiskinan, misalkan seperti itu. Itu kan antara Waqi'ah dengan dengan kemiskinan itu kan sebenarnya secara logika manusia itu tak nyambung gitu kan. Tetapi itu karena fadilah dan Rasulullah yang mengatakannya dari banyak jalur, ya, maka dianggap sahih oleh banyak para ulama hadis. Jadi itu salah satu kalau nak kaya banyak-banyak baca surah Al-Waqi'ah. Padahal Waqi'ah itu artinya kiamat. Ya. Salah satu definisi kiamat itu adalah Waqi'ah. Di mana di hari kiamat itu manusia itu jungkir balik. Ya. Jungkir balik, yang di atas dibenamkan, yang terbenam di atas kan. Karena proses terjadinya kiamat itu memang jungkir balik. Dunia dan isinya, begitu juga jagat raya ini benar-benar berbenturan satu sama lainnya. Tetapi juga para mufassirin mengatakan manusia pun akan disepertikan seperti itu nanti. Di hari kiamat itulah manusia akan didudukkan sesuai dengan kedudukan yang aslinya. Di dunia ini mungkin dia disanjung-sanjung, dihormati, dilayani dan sebagainya, tetapi hakikatnya dia adalah orang paling bobrok, ya. Dia dapat posisi itu karena mungkin dia punya status sosial. Dia dapat posisi itu mungkin karena dia punya banyak harta dan hubungan politik. Tetapi sebenarnya aslinya dia itu adalah manusia yang bejat, yang suka merendahkan orang, mengambil kesempatan orang lain. Ya, misalkan para koruptor, kita ini miskin seumur hidup. Saya bilang saya lahir di kampung tuh, jalan tuh seperti itulah, jalan kampung tuh. Sampai ini udah mati lagi, umur ini udah 50 tahun lebih, seperti itulah jalan di kampung. Itu bukan karena kita negara Indonesia ini miskin, tetapi karena terlalu banyak orang yang korupsi. Nah, sekarang apalagi yang korupsi itu ribuan triliun. Ya. Tahu nggak sih 1 triliun itu berapa juta? Jadi bayangin nih, kita bikin ini aja berapa naik nih, berapa ratus ribu nih.
Ya artinya 1-2 juta aja kita itu sudah bisa bikin seperti ini. Nah, apalagi 1.000 juta ya, 100.000 juta dan sebagainya. Jadi sebenarnya kekayaan Indonesia luar biasa. Nah, orang-orang seperti itu nanti di hari kiamat akan dibenamkan, ya. Direndahkan serendah-rendahnya, kata Quraisy, bukan dizolimi, bukan, tetapi memang disitulah tempat dia yang sebenarnya. Nah, jadi misalkan kalau ada level itu dari 1 sampai 100, level dia sebenarnya cuma 2, maka dia diletakkan di 2 itu. Jadi yang dulunya mungkin di dunia dia bisa di 99, di 100 begitu. Nah itu waqiah. Jadi fadilah. Kalau ini bukan fadilah, ini sebenarnya konsekuensi. Konsekuensi orang yang berhijrah karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu adalah akan mendapat 5 hal. Berdasarkan ayat yang kita baca tadi ya, di surah An-Nisa 66 sampai 70. Yang pertama, di ayat pertamanya yaitu di ayat ke-66. Ya, lakana khairal lahum. Maka mereka pasti akan, lah itu kan, itu sebuah kepastian, konsekuensi. Kepastian kebaikan bagi mereka. Nah, hijrah di zaman itu, di zaman Rasulullah, memang adalah ditunjukkan kepada kita sebuah perjuangan ya untuk pindah ke satu daerah dari daerah ke suatu daerah yang lain. Tapi pindah itu bukan sekedar pindah atau asal pindah, tapi itu merupakan ketaatan karena diperintahkan oleh Allah. Jadi sebenarnya adalah hijrah dalam hakikat yang sesungguhnya adalah perpindahan dari yang tidak taat menuju ketaatan. Dari yang kurang taat kepada ketaatan yang lebih. Nah itu hakikat. Oleh karena itu, makna hijrah tidak hanya berhenti ketika berhentinya hijrah Rasulullah bersama para sahabat. Sampai dengan detik ini, kita tetap senantiasa berusaha untuk hijrah. Tidak mesti menunggu tanggal 1 Muharram. Ya. Tapi mungkin momen 1 Muharram, di mana kita berganti tahun, berarti bertambah umur, berkurang kesempatan hidup. Itulah momen kita untuk merenungkan kehidupan kita. Nah, apabila kita melakukan itu, maka yang pertama kata Allah, lakana khairal lahum. Ada sebuah jaminan mereka akan lebih baik. Kalau kita hijrah, dipastikan kita lebih baik. Ketaatannya lebih, maka insya Allah kebaikan akan bersama kita. Kemudian di ayat yang sama, wa asadda tasbita. Nah, itu adalah mengokohkan, saya bilang tadi itu. Jadi kalau kita berusaha untuk ketaatan, maka Allah akan kokohkan hati kita. Setiap kali kita berusaha, berjuang untuk melaksanakan sebuah ketaatan, jadi jangan remehkan sekecil apapun ketaatan itu. Walaupun misalkan hadir taklim seperti ini, seperti yang disebut oleh Naim tadi, itu jangan diremehkan. Karena dari proses itulah Allah akan memfasilitasi kita untuk mengokohkan keimanan kita. Sudah sangat benar imam menggait kita, memberikan kita arahan. Sebenarnya taklim itu tidak perlu amanah imam. Karena memang orang Islam wajib belajar. Ayat pertama saja sudah iqra bismi rabbik.
Sebenarnya satu ayat itu cukup kalau kita amalkan. Kurang apalah? Iqra' bismi rabbik. Bacalah dalam rangka mengenal Tuhan. Karena atau dengan sebuah ketaatan perintah Tuhanmu. Nah, itu. Bismi rabbik kan? Karena atas perintah Allah. Kita baca itu artinya dalam ayat ini itu artinya karena qiraah itu artinya sangat luas, bukan hanya membaca yang tertulis, tetapi memahami segalanya kehidupan kita ini. Harus kita senantiasa pahami. Seperti apa? Renungkan. Tapi perenungan kita bukan hanya ya memahami saja, tapi dalam rangka ketaatan kita kepada Allah. Tanpa diamanahkan, hendaknya kaum muslimin itu otomatis jadi orang yang pebelajar, ya. Orang yang senang belajar. Nah, apabila kita melakukan hal-hal seperti itu tadi, itu kita akan diikat tasbih, itu dikokohkan. Ya, sabitkan ada di surah Al-Kahfi. Coba di ayat keberapa ya? Lupa saya. Warobatna. Nah, ke-14. Nah. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kata Allah, kami ceritakan Al-Kahfi ini. Nahnu naqussu 'alaika bi anna naba'ahum bil haqq. Ini cerita Al-Kahfi bukan sekedar cerita dongeng, tapi ini bil haqq. Bil haqq itu ada 3 maknanya ya. Salah satunya adalah ini cerita bukan cerita fiksi, cerita yang benar-benar terjadi. Nah, cerita siapa? Fityah. Fityah itu bukan anak muda kayak gini. Ini fityah namanya. Anak muda yang sedang mencari sebuah idealisme. Fityatun amanu birobihim wazidnahum huda. Karena mereka, Al-Kahfi itu kan, mereka berjuang. Tapi ketika orang berjuang, disitulah wazidnahum huda, kata Allah. Kalau kita berusaha, insya Allah tambah hudan itu. Jadi beda dengan cuma orang duduk. Nah, kalau kita datang ke sini, insya Allah kasih hudan. Hudan itu milik Allah. Tak bisa kita beli. Kalau bisa dibeli orang kaya pasti banyak hudannya. Ya kan? Orang punya posisi gampang dapat hudan. No, tidak. Kita usahakan. Setelah itu apa kata Allah? Warobatna ala qulubihim. Allah ikat hudan itu. Berarti itu hudan itu menjadi bagian daripada dirinya. Nah, itu dia. Apabila dia itu berusaha terus dan terus berdinamika istilah. Berdinamika. Maka dulu saya di wilayah itu saya ingin setiap niabah, setiap biasa punya proyek amal soleh. Supaya dengan proyek itulah. Misalkan apa proyeknya? Bisa saja proyeknya itu nanam cabai, misalkan seperti itu. Tetapi dilakukan bersama-sama. Itu proyek. Dulu kan ada Ikhwan yang proyeknya itu nanam pisang. Ada yang lele. Nah, yang lele ada di beberapa tempat ya. Nah, saya ingin itu supaya para Ikhwan awal itu berinteraksi gitu ya, ada membangun sebuah kebersamaan. Proyek itu udah kemana? Tak tahu saya. Kalau di Pasi itu kebun pisangnya udah jadi jadi kebun rumput lagi. Tapi ada bekas-bekas pisangnya itu. Kita tidak konsisten ya. Artinya selesai proyek selesailah sudah gitu. Padahal kita ingin mengamalkan yang begini-begini nih ya. Warobatna ala qulubihim. Nah, ketika orang punya karakter seperti itu, izqamu faqalu. Orang yang nanti satu saat dia berani mengatakannya. Dia bilang, qalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Seorang pemuda di hadapan masyarakat bisa berdiri, kemudian dia mengatakan, yang mana di depan mereka itu banyak orang-orang musyrik yang belum beriman, tapi dia mengatakan
Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Rob kami itu adalah Rob yang menciptakan jagat raya ini. Bukan Rob yang kalian sembah, batu-batu itu. Jadi itu ceritanya seperti sederhana. Tetapi kalau ada pemuda yang mampu berdiri di depan, di halayak umum, menyuarakan kebenaran, itu luar biasa. Seperti hari ini, ya, apa yang terjadi di Gaza, maka banyak orang-orang yang di seluruh dunia, ya, yang menggerakkan, menyuarakan betapa penindasan apa yang terjadi di Gaza itu adalah orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan. Nah itu wa asadda tasbita. Yang selanjutnya itu yang kedua kan? Yang pertama tadi khairul lahum, kana khairul lahum, lakana khairul lahum. Mereka pasti dalam kondisi baik, kebaikan menyertai mereka. Kemudian wa asadda tasbita, kemudian Allah mengokohkan, ya, keimanan mereka. Kemudian di ayat berikutnya wa idzala atainahum min ladunna ajran azima. Min ladunna. Min ladunna ajran azima. Ladunna itu di dalam Al-Qur'an ada ladunna sama inda, di sisi. Nah, ini ada juga dalam surah Al-Kahfi kan, di ayat ke terakhir 10 kan. Rabbana atina min ladunka kan. Nah, maknanya adalah itu spesial. Kalau di surah Al-Kahfi itu kan orang sudah kepepet, yaitu tadi para pemuda itu kepepet. Jadi dia berdoa kepada Allah, minta solusi spesial. Makanya solusinya kan sederhana sekali. Kalau Allah sudah campur tangan, setetes air bisa jadi solusi. Bayangin mereka itu terkepung, dikejar, gitu, masuk ke sebuah goa. Kemudian mereka berdoa tadi itu, Rabbana atina min ladunka. Ya Allah, datangkanlah sebuah solusi. Tapi karena bukan min indika, bukan Rabbana atina min indika, bukan. Tapi min ladunka. Itu sebuah solusi yang spesial. Yang kita tidak akan terbayangkan solusinya apa. Tapi dengan solusi itu semua masalah selesai. Makanya kita sering-seringlah baca doa ini. Karena kita pasti semuanya punya masalah. Nggak besar, nggak kecil. Jangan lupakan dalam doa-doa kita setelah sholat atau dalam perjalanan, ya, sering-sering membaca ini. Semoga Allah memberikan solusi bagi kita. Nah ini la ataina, kan lagi itu kan pasti kami sampaikan, kami datangkan la atainahum min ladunna, dari sisi kami ajran azima. Itu sebuah jadi sebuah balasan yang azim, ya, yang azim, yang wah lah gitu ya, yang hebat, yang luar biasa. Jadi kalau kita berjuang untuk taat, insya Allah kita akan dapat itu. Berjuang untuk taat itu kan kalau kita hijrah, kalau bahasa sekarang, kalau kita hijrah akan kebaikan, maka insya Allah akan bantu kita untuk ajran azimah. Solusinya apa? Seperti apa itu supaya kita dapat ajran azimah? Wallahu alam, tetapi Allah akan berikan itu. Kemudian yang selanjutnya ini menarik. Kemarin saya sampaikan. Di ayat berikutnya, walahadainahum siratam mustaqima. Dan kami pasti akan menghadiahkan sebuah hidayah. Lahadainahum siratam mustaqima. Ya, Ustadz Quraisyah mengatakan di dalam Al-Quran itu ada dua model kalimat ini.
Yang pertama itu lahadainahum ila siratom mustaqimah. Jadi antara hudan dengan siratal mustaqim itu pakai ilah. Nah, tapi ada yang langsung kayak ini. Lahadainahum siratal mustaqim. Atau di surah Al-Fatihah yang sering kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Bukan ihdina ila siratal mustaqim, bukan. Tapi ihdinas siratal mustaqim. Itu artinya kita memohon kepada Allah, itu sebuah jalur hidayah yang langsung, tidak berliku-liku. Kalau ilah itu ada proses. Tadi malam saya contohkan, kalau lahadainahum ila siratal mustaqim, contohnya itu adalah misalkan mau ke, misalkan dari Masjid Apel, At-Taqwa Apel ke An-Nubuwah Raja, ya, Riasah Rasal Jaya. Nah, kalau lahadainahum ila siratal mustaqim itu pakai jelaskan. Nah, kalau mau ke nanti lewat ini dulu, jalan ini masuk ke sini, nanti belok kanan, belok kiri, sekian kilo sebagainya itu. Atau sekarang pakai Sherlock. Nah, itu ila siratal mustaqim. Tapi kalau lahadainahum siratal mustaqim itu tidak pakai gitu. Pakai antar. Nih, kemana? Nah, ke Anubuah. Nah, sini, numpang sini sama saya. Saya pun ke sana. Nah, jadi tidak perlu lagi kita berusaha dalam arti tadi itu sebuah perjalanan itu tengok kiri kanan, dia tidak, sudah disedekahkan, dihadiahkan. Ini hidayah. Solusi langsung, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kata Allah kan, barang siapa yang bertakwa maka akan mendapat apa? Yakhruju min haitsu la yahtasib. Itulah dia. Jadi solusi itu tidak disangka-sangka. Solusi itu biasanya kalau Allah sudah campur tangan seperti itu, maka tidak tidak apa? Tidak apa ya? Sangat sederhana gitu ya. Sangat sederhana tetapi menyelesaikan semua masalah. Seperti Imam pernah bercerita, Imam Yaksa. Waktu itu belum jadi imam. Imam Yaksa diamanahkan oleh Allah yarham Imam Muhyiddin Al-Hamidi pergi ke Sudan karena waktu itu mau ada kerjasama. Jadi, sedangkan Imam Yaksa itu sudah janji sama bibinya mau hadir menikahkan keluarganya lah, saya lupa itu, entah keponakan ke atau apalah, di Semarang di hari yang sama. Tapi Imam Yahya tidak bercerita. Dia cuma di dalam hatinya. Gitu, bermohon kepada Allah. Sampai harinya, ternyata harus berangkat ke Sudan. Berangkatlah ke sana. Tetapi, Masya Allah, kalau Allah punya cerita. Jadi, perjalanan beliau itu, dari pesawat ke pesawat lain dan sebagainya itu, qadarullahnya, di hari besoknya gitu ya. Besoknya itu hari pernikahan. Hari ini beliau masih di Afrika sana. Mau ke Turki. Tapi entah kenapa nama beliau hilang dari sistem pesawat itu. Jadi dia bilang, saya udah beli tiket. Ini tiket saya. Dibilang, nama Anda tidak ada. Nah, itu juga kerjanya Mossad itu. Karena kan imam sudah terdeteksi. Jadi mau kemana-mana tidak gampang. Jadi dibelokkan. Jadi beliau itu dibelokkan. Jadi tadi yang misi utamanya sudah selesai. Tapi imam bilang, kamu mampir ke sini. Nah, imam Muhyiddin. Kamu mampir ke Turki. Nanti akan ada begini-begitulah. Imam mengatur ya semuanya. Tapi dengan modal ketaatan itulah, ya. Nah, cerita berbeda. Jadi
tiketnya dibelokkan oleh orang Yahudi. Nyampe ke Jakarta, begitu nyampe ke Jakarta langsung ke Semarang. Jadi dia bisa menghadiri pernikahan itu. Nah itu modalnya lahadainahum siratal mustaqim. Langsung. Nah gitu seperti itu. Itu memang adalah hadiah orang-orang yang taat. Hadiah orang-orang yang berjuang di dalam meniti ketaatan. Nah, yang selanjutnya, yang berapa tuh? Yang kelima ya. Yang pertama tadi lakana khairan lahum, kemudian wa asadda tasbita, yang ketiga la atainahum min ladunna ajran azima, yang keempat wala hadainahum siratal mustaqim. Yang kelima itu adalah wa may yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim. Nah, para ikhwan, ini yang penting nih. Penting bagi kita semua mau dihayati. Kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang kita menjadi bagian daripadanya. Ada sebuah riwayat, tapi tidak usah Pak, saya bacakan lah ya. Singkatnya, para sahabat itu sangat mencintai Rasulullah. Nah, kemudian satu saat dia bilang, wahai Rasulullah, nanti kita di akhirat, kita pasti berpisah. Di dunia ini kami senantiasa bersamamu. Tapi nanti di akhirat kita pasti berpisah. Kenapa kata Rasulullah? Ya kami tidak mampulah berjihad seperti engkau, wahai Rasulullah. Ketaatanmu super, itulah. Kami apalah, gitu kan? Ya taat juga, ya bangkang juga, gitulah. Artinya tidak selalu taat, tidak sempurna ketaatan itu. Kata Rasulullah, apakah engkau mencintai? Kan ada hadis itu kan. Seperti kamu mencintai, apakah ada yang lebih kau cintai daripada diriku? Katanya, tidak ya Rasulullah. Engkaulah, kami sangat mencintai. Mencintaimu melebihi dari cinta kami kepada keluarga kami dan harta kami. Maka kata Rasulullah, itulah nanti kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang kita cintai. Wa may yuti'illah, di sini kan jelas, barang siapapun yang mencintai Allah wa rasulah dan rasulnya, faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim, maka dia pasti akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Di ayat berikutnya, kan di sambungannya. Ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, ini yang saya bilang tadi. Makanya hati-hati mencari teman. Karena kita akan dibangkitkan bersama teman kita. Apalagi teman-teman memang teman seia sekata. Artinya teman yang benar-benar kita ikuti. Kemanapun dia, apapun kesukaannya, ataupun hobinya ngapa kita ke situ gak. Nah nanti di akhirat kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita ikuti itu. Yang kita bagian daripada golongan itu. Memang logikanya ya sederhana sekali. Kalau kita bagian dari mereka, ya kita adalah mereka. Gitu. Apalagi kita itu mentaati segala hal dari mereka. Maka pastilah kita bagian dari mereka. Jadi oleh karena itu, kita harus benar-benar milih teman. Pilihlah orang-orang yang mendekatkan diri kita kepada ketaatan kepada Allah. Jangan cari teman yang menjauhkan diri kita kepada ketaatan kepada Allah. Jadi teman kita adalah teman yang membantu kita untuk taat kepada Allah. Itulah sebabnya urgensi kita berjamaah
yaitu kelompok orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang sama-sama berjuang untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, ya, mentaati Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah kan, yaitu al-jamaah ana wa ashabi, ya. Jadi jamaah itu adalah saya dan sahabat saya. Artinya jamaah itu adalah kita dalam rangka menumbuhkan, melazimkan luzumul jamaah. Itu adalah melazimkan pengamalan Al-Quran, pengamalan Islam sebagaimana yang semurni-murni yang kita ketahui. Dan oleh karena itu harapan kita adalah kita bagian daripada mereka. Ayat-ayat yang berkenaan dengan itu lumayan banyak ya di dalam Al-Quran. Misalkan di surah yang berhubungan dengan bahwa kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang yang kita ikuti. Itu misalkan di surah surah An-Nisa 69 tadi, man ahabba qauman husira ma'ahum. Jadi akan dikumpulkan bersama mereka, yaitu mereka yang kita cintai. Di surah Az-Zukhruf itu teman-teman akrab kita di hari kiamat akan menjadi musuh satu sama lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah kalau kita memiliki teman tetapi teman yang kita bertentangan dengan mereka, insya Allah kita tidak akan bagian dari mereka. Kemudian di surah At-Taubah, orang-orang yang beriman, bertakwalah dan jadilah bersama orang-orang yang siddiqin, ya. Orang yang membenarkan ajaran Allah. Kemudian di surah Al-Kahfi, dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya. Jadi artinya kita senantiasa akan bersama orang-orang yang kita satu fikrah, ya, satu pemikiran dan juga satu gerakan. Para ikhwan, akhwat rahimakumullah. Nah, inilah kira-kira apa yang dapat kami sampaikan yang merupakan tadabbur kita akan hari momentum 1 Muharram atau tahun baru Hijriah yang biasanya kalau orang peringati dengan berbagai acara, tapi hakikatnya bergantian tahun merupakan momen kita untuk merefleksi bagaimana kita ke depannya, bagaimana kita sebelumnya, dan bagaimana kita memperbaiki diri di hari-hari berikutnya. Saya kira demikian, mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaiannya. Pasti banyak yang salah, tapi kita berusaha untuk bersama-sama untuk memahami beberapa ayat suci Al-Quran yang mudah-mudahan Allah sampaikan niat kita dan Allah ampuni segala kesalahan kita. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Saya akhiri wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallahu khair katsir kepada Waliul Imam Kalimantan Barat, Ustaz Salam, yang telah menyampaikan tausiahnya berkait dengan hijrah, perbedaan yang dulu di zaman Rasulullah SAW masih zaman berjuang adalah hijrah dari Mekah ke Madinah dengan berbagai macam suka dukanya,